Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 271. Kita lanjutkan kajian kita masih terkait dengan kajian yang sangat mendalam terkait dengan diri manusia. Kita sudah membahas ini di dalam sekian banyak episode, dan di episode yang lalu kita telah membahas diri manusia secara anatomis antara badan dan jiwanya. Bahwa jiwa manusia menurut informasi dari dalam Al-Quran yang kita kaji ayat-ayatnya menunjukkan bahwa jiwa manusia itu diciptakan bersamaan dengan badannya. Bukan seperti yang difahami oleh sebagian kita bahwa jiwanya itu ada terlebih dahulu, kemudian badannya baru diciptakan, dan jiwa itu dimasukkan ke dalam badan itu. Kita sudah melakukan kajiannya di episode yang lalu bahwa badan manusia diciptakan di dalam rahim, dan kemudian badan itu ditiupi dengan roh, wa nafakha fihi min ruhihi, ditiupi roh Allah, maka muncullah jiwa manusia yang kualitasnya antara badan dengan roh itu. Jiwa itulah yang menjadi substansi hakikat dari kemanusiaan. Badan itu cuma wadah kasarnya, roh itu adalah potensi yang menghidupkan, dan antara badan dengan roh yang masuk ke dalam badan manusia itu muncullah yang disebut sebagai jiwa. Itulah aktor kemanusiaan atau substansi kemanusiaan dari diri kita semuanya. Nah, sahabat sekalian, kemudian muncullah sejumlah diskusi di dalam forum kita. Dan saya lihat diskusi yang paling banyak adalah mempertanyakan kembali tentang diri manusia, khususnya yang terkait dengan badannya. Badan itu adalah material, jiwa adalah energial. Dan ini secara ilmiah memang penjelasannya adalah di dalam badan yang material itu memang ada energi, ada substansi energial. Dan ketika badannya rusak, maka energi itu atau substansi materialnya rusak, maka energinya itu bisa lepas. Lepas dari materialnya dalam bentuk energi yang memiliki fungsi gelombang. Di dalam gelombang itulah berada energi. Sehingga kita sudah menyimpulkan bahwa jiwa itu sesungguhnya adalah substansi diri manusia yang bersifat energial dalam bentuk fungsi gelombang. Oke, detailnya silahkan dilihat di episode yang lalu. Hari ini saya ingin menjawab sejumlah pertanyaan dikarenakan ramai didiskusikan terkait dengan badan materialnya. Sebenarnya di beberapa episode yang lalu dan memang sudah agak lama, kita pernah mengkaji terkait dengan badan manusia yang material dan diciptakan, digambarkan Al-Quran, diciptakan dari tanah itu. Di sini banyak yang salah tafsir atau terlalu menyederhanakan pemahaman tentang penciptaan badan manusia yang berasal dari tanah. Ada yang menggambarkan tanah dibentuk menjadi seperti boneka manusia dan kemudian diucapi kun fayakun, jadilah manusia yang hidup. Tetapi kalau kita mengkaji ayat-ayat dari dalam Al-Quran, bukan begitu mestinya pemahaman yang harus kita dapatkan atau kita simpulkan. Maka hari ini kita akan mengkaji lebih detail terkait dengan hal itu. Sebetulnya apa yang dimaksudkan dengan berbahan dasar dari tanah dan kemudian bagaimana runtut prosesnya yang diceritakan oleh Al-Quran itu. Sahabat sekalian, ketika kita membaca secara detail dari ayat-ayat Al-Quran terkait dengan bahan dasar manusia yang diterjemahkan sebagai berasal dari tanah, itu memiliki istilah yang bermacam-macam di dalam Al-Quran. Ada 6 macam istilah yang digunakan yang berbeda-beda di dalam ayat-ayat Al-Quran, tetapi diterjemahkan kurang lebih sama sebagai tanah. Mari kita lihat ayat apa saja dan berapa banyak di dalam Al-Quran serta istilahnya seperti apa atau menggunakan istilah apa.
adalah sebagai berikut yang semuanya kemudian difahami seakan-akan itu adalah tanah begitu saja. Yang pertama adalah istilah tin atau tanah keras yang digunakan dalam banyak ayat. Di antaranya di dalam surat 6 ayat 2, surat 7 ayat 12, surat 17 ayat 61, surat 23 ayat 12, surat 32 ayat 7, surat 37 ayat 11, surat 38 ayat 71, dan surat 38 ayat 76. Istilah yang kedua adalah tinil lazib yang bermakna tanah tin yang mengalami pelapukan dan kemudian diterjemahkan sebagai tanah liat hasil pelapukan. Itu disebutkan oleh Allah di dalam surat 37 ayat 11. Istilah yang ketiga adalah sol-sol kal-fakhor, diterjemahkan sebagai tanah liat yang terbakar seperti tembikar. Disebutkan oleh Allah di dalam surat 55 ayat 14. Istilah yang keempat adalah sol-sol min hamain, yaitu tanah liat yang berasal dari lumpur yang berwarna hitam. Disebutkan oleh Allah di dalam surat 15 ayat 26, 28, dan 33. Istilah yang kelima adalah turab. Ini banyak disebut di dalam Al-Quran, nomor 2 setelah penggunaan kata tin, yang dimaknai atau diterjemahkan sebagai tanah gembur yang berdebu. Allah menceritakan manusia diciptakan dari turab itu dalam sejumlah ayat, di antaranya surat 2 ayat 264, surat 3 ayat 59, surat ke-18 ayat 37, surat ke-22 ayat 5, surat ke-30 ayat 20, surat ke-35 ayat 11, dan surat ke-40 ayat 67. Dan kemudian yang keenam, istilah yang banyak digunakan adalah sulalatin mintin, saripati yang berasal dari tanah. Digunakan oleh Allah di dalam surat ke-23 ayat 12. Nah, maka sahabat sekalian, kita harus memahami ayat-ayat ini secara komprehensif. Tidak bisa kemudian kita mengambil secara general bahwa diciptakan dari tanah, tanah itu dikumpulkan jadi satu, kemudian dibentuk jadi boneka, dan kemudian diucapi kun fayakun jadilah manusia. Bukan begitu cara memahaminya, karena ternyata penggunaan istilah tanah yang berbeda-beda itu menunjukkan kandungan unsur hara yang berbeda-beda. Zat organik atau zat biokimiawi yang berbeda-beda terdapat pada tanah keras yang menjadi bagian paling tua dari tanah bumi ya secara geologi. Itu ada tanah yang bagian dalam lapisan keempat ya, secara umum ada 4 lapisan permukaan bumi itu. Yang paling atas adalah tanah yang gembur yang disebut sebagai topsoil. Ini adalah tanah yang paling banyak mengandung unsur hara. Di dalam Al-Quran itu disebut sebagai tanah berdebu atau tanah gembur atau turab. Al-Quran banyak menceritakan manusia diciptakan dari tanah turab itu. Di bawah lapisan tanah turab ini ada tanah yang lebih keras lagi, yang merupakan hasil pelapukan dari lapisan yang lebih bawah yang lebih keras dan pelapukan lagi dari tanah bagian bawah yang lebih keras. Tanah tin itu adalah bagian yang paling bawah yang paling keras, kemudian mengalami pelapukan menjadi semacam tanah liat, kemudian menjadi tanah berlumpur, kemudian menjadi topsoil yang di bagian atasnya. Nah, ini memiliki kandungan yang berbeda-beda. Yang paling banyak unsur haranya atau paling kaya dengan zat-zat organik biokimiawi yang dibutuhkan oleh kehidupan makhluk hidup dalam bentuk tumbuhan atau tanaman ataupun hewan ataupun manusia, itu ternyata unsur-unsur yang ada di dalam diri kita berada di topsoil itu yang oleh Al-Quran disebut sebagai turab. Maka kalau kita lihat secara komposisi zat-zat biokimiawinya, manusia itu memang tersusun dari sekian banyak unsur hara.
Berikut ini kita bisa melihat detail-detailnya. Sekitar 96% massa tubuh manusia tersusun atas 4 unsur kimia, yakni karbon atau C, hidrogen disimbolkan H, oksigen O, dan nitrogen N, yang kerap disingkat sebagai CHON. Keempatnya merupakan unsur kimia yang paling umum dijumpai dalam makhluk hidup, termasuk manusia. Sekitar 4% sisanya terdiri atas setidaknya 7 unsur lain seperti kalsium dan fosfor. Oksigen menempati komposisi 65% massa, karbon 18,5%, hidrogen 9,5%, nitrogen 3,2%, kalsium 1,5%, fosfor 1, kalium 0,4%, belerang, natrium, klorin, magnesium, dan unsur lainnya lebih kecil lagi. Sahabat sekalian, kalau kita lihat komposisi tubuh manusia yang terbesar itu adalah CHON. Yang terbesar digambarkan adalah oksigen. Sebetulnya 65% oksigen yang ada dalam tubuh kita itu adalah berikatan dengan hidrogen yang digambarkan sepertinya cuma 9,5%. Tetapi ini adalah komposisi dalam bentuk massa. Atau katakanlah gampangannya bobot ya. Kalau orang awam tidak bisa membedakan massa dengan berat, maka sebutlah saja massa itu sebagai berat. Kalau dilihat komposisi massanya memang seakan-akan oksigen yang terbesar mengalahkan hidrogen. Tetapi kalau kita lihat dalam sisi volume atau jumlah molekulnya, sesungguhnya tubuh kita ini yang paling besar itu adalah hidrogen. Dikarenakan memang hidrogen itu massanya 1/16 dibandingkan oksigen. Atau sebaliknya, oksigen itu bobotnya, massanya adalah 16 kali lipat dibandingkan dengan hidrogen. Nah, sesungguhnya hidrogen dan oksigen inilah yang paling banyak di dalam tubuh manusia dalam bentuk molekul air. Jadi tubuh manusia ini sekitar 70%-nya pada orang dewasa adalah tersusun dari air. Dan air itu adalah H2O, 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. Cuma karena berat molekulnya oksigen itu adalah 16 kali lipatnya dibandingkan dengan hidrogen, maka massanya seakan-akan paling besar. Tapi paling mudah kalau kita menggambarkan secara volume, di dalam diri manusia yang terbesar komposisinya adalah air. Sehingga bisa dikatakan bahwa manusia itu diciptakan sebagian besar bahan dasarnya adalah air. Komposisi yang berikutnya yang besar adalah karbon. Karbon menempati 18,5% dari massa tubuh kita. Dan kemudian sisanya adalah nitrogen. Nah, sahabat sekalian, sesungguhnya semua ini kalau kita lihat atau kita cari sumber dari zat-zat itu, semuanya adalah saripati dari dalam tanah bumi kita. Semua unsur itu ada di dalam tanah itu. Karena itu sangat menarik ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang bahan dasar tubuh manusia dan kemudian dikaitkan dengan runtut ceritanya. Bagaimana proses penciptaan manusia? Memang Al-Quran menggambarkan dimulainya adalah dari tanah. Misalnya yang disampaikan Allah di dalam surat As-Sajdah ayat 7. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Ayat ini secara umum menggambarkan permulaan proses penciptaan substansi diri manusia itu mintin, dari tanah yang digambarkan sebagai tanah keras. Di mana secara geologis ini kemudian nanti akan melapuk menjadi unsur-unsur yang lebih kaya unsur haranya atau persenyawaan-persenyawaan kimia yang dibutuhkan untuk membentuk atau memunculkan makhluk hidup. Sehingga di ayat yang berbeda kemudian digambarkan Allah mensaripatikan itu dalam sebuah proses sehingga memunculkan saripati yang berasal dari tin itu. Nah, itu diceritakan Allah di dalam surat Al-Mu'minun
ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Dua ayat ini menggambarkan ujung yang paling kiri dan ujung yang paling kanan. Di ujung paling kiri digambarkan bahwa semuanya berasal dari tin, dari tanah keras yang kemudian melapuk, dan pelapukan itu akan menghasilkan apa yang disebut sebagai sulalatin min tin. Inilah proses yang kemudian digambarkan Al-Quran dalam banyak ayat, tetapi ujungnya menjadi saripati yang berasal dari tanah itu. Nah, maka kalau ini kita perkaya dengan ayat-ayat yang lain, di antara dua ayat ini kita akan menemukan data-data atau informasi yang menarik. Di mana tadi di depan kita sudah menggambarkan ada tanah yang melapuk dari tin itu menjadi tinil lazib. Tinil lazib adalah pelapukan dari tin yang kemudian diterjemahkan sebagai tanah liat. Tetapi tanah liat itu sendiri kemudian mengalami pelapukan sehingga terjadi pengkayaan unsur haranya. Disebut sebagai sol-sol. Nah, ada sol-sol kalfakhor di mana tanah liat itu mengering, terbakar menjadi seperti tembikar sehingga memunculkan unsur-unsur yang terkait dengan misalnya kalsium atau ada fosfornya di situ dan segala macam. Kemudian sol-sol itu sendiri ada yang digambarkan sebagai tanah liat yang berasal dari lumpur hitam. Bahkan digambarkan yang berbau, sehingga menggambarkan ada unsur-unsur yang terkait dengan asam sulfida yang berbau, belerang, dan seterusnya. Nah, sahabat sekalian, itu kalau kita runtutkan ceritanya secara geologis, maka kita menjadi paham bahwa proses pensaripatian cikal bakal bahan dasar tubuh manusia itu dimulai dari tin, kemudian mengalami pelapukan menjadi tanah liat menjadi lebih cair lagi, lumpur hitam, dan kemudian ada yang berbau, ada yang terbakar seperti tembikar yang menunjukkan kadar atau persenyawaan tertentu yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia sampai menjadi saripati. Ini kita bisa sebutkan sebagai berasal dari tanah. Jadi bukan tanah yang kemudian dibentuk menjadi boneka dan kemudian diucapi kun fayakun. Bukan begitu sesungguhnya rekonstruksi yang digambarkan oleh Al-Quran. Manusia diciptakan dari tanah yang bermacam-macam, menggambarkan unsur-unsur pembentuk persenyawaan dalam tubuh manusia. Itu yang pertama. Tetapi yang menarik yang kedua, ada ayat yang secara spesifik menyebutkan bahwa manusia itu diciptakan dari air. Nah, kalau ini ayat kemudian kita fahami secara terpisah, maka kemudian ada yang menyimpulkan, loh, manusia diciptakan dari air ya, bukannya dari tanah. Lebih benar yang mana nih? Manusia diciptakan dari tanah atau diciptakan dari air? Nah, itulah ketika kita membahas, mengkaji secara parsial. Hanya mengambil satu ayat menyimpulkan, ayat lain menyimpulkan. Bukan begitu cara memahami Al-Quran. Semua informasi harus difahami secara holistik, secara komprehensif, sehingga memberikan kesimpulan yang utuh. Artinya manusia ya diciptakan dari tanah, segala macam tanah itu ditambahi dengan air. Nah, ini ayat yang menggambarkan Allah menciptakan manusia dari air itu. Surat Al-Furqan ayat 54. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran. Dan dia menciptakan manusia dari air. Khalaqa minal ma'i basyaran. Allah menciptakan dari air minal ma'i basyaran, al-basyar. Al-basyar adalah sebutan manusia dalam konteks fisikalnya. Di ayat yang berbeda, manusia disebut sebagai al-insan. Konteksnya adalah berbudayanya. Jadi penekanan antara al-bashar, makna al-basar dengan al-insan, dua-duanya manusia. Tetapi ketika menggunakan istilah al-bashar, maka penekanannya adalah pada bentuk fisiknya. Tubuh manusia atau tubuh makhluk yang kepalanya seperti ini, tangannya seperti ini, kakinya begini, dan seterusnya secara fisikal. Bentuknya kayak begini maka disebut sebagai al-bashar.
Tetapi ketika menggunakan kata al-insan, itu lebih menekankan pada peradabannya, pada kecerdasannya, pada budi pekertinya, dan seterusnya. Ya, itu perbedaan penggunaan istilah al-basar dengan al-insan. Nah, ayat ini menggunakan kata al-basar yang lebih menunjuk kepada fisik manusia itu. Diciptakan dari apa? Minal ma', dari air. Jadi menarik, Al-Quran tidak hanya menggambarkan manusia badannya diciptakan dari tanah yang berbagai macam jenis itu, melainkan juga dari air. Terkait dengan air ini ternyata digunakan lagi di ayat yang berbeda, yang menyebut secara lebih umum lagi, yang disebut sebagai dabbah, makhluk melata, itu juga diciptakan oleh Allah dari air. Dalam surat An-Nur ayat 45, Allah menyebut semua dabbah, makhluk melata, baik binatang maupun manusia yang juga tergolong sebagai hewan atau binatang yang berakal, itu disebut juga berasal dari air. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Dan Allah telah menciptakan setiap jenis hewan melata dari air. Jadi manusia diinformasikan Al-Quran diciptakan dari air. Dabbah yang di dalamnya konotasinya bisa mengarah ke binatang, bisa mengarah ke manusia, juga diciptakan dari air. Bahkan lebih general lagi, di surat Al-Anbiya ayat 30, Allah mengatakan bahwa segala yang hidup itu juga diciptakan dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Wa minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan dari airlah, wa minal ma'i, dan dari airlah, kulla syai'in, segala sesuatu hayy yang hidup itu. Berarti tumbuhan juga diinformasikan diciptakan dari air, binatang dari air, manusia dari air. Kenapa? Karena makhluk hidup itu memang sebagian besar eksistensinya, komposisi tubuhnya adalah dari air. Maka dalam satu ayat atau beberapa ayat secara khusus dikatakan manusia diciptakan dari air. Tetapi di banyak ayat yang lain diceritakan manusia diciptakan dari tanah. Tanahnya macam-macam. Sehingga kita tidak bisa langsung memversuskan, memperlawankan. Jadi manusia itu diciptakan dari tanah atau dari air. Bukan begitu cara memahaminya. Karena ayat-ayat ini bersifat saling melengkapi, bersifat komplementer. Ya, diciptakan dari bahan-bahan yang terkandung di dalam tanah, tapi juga dari bahan air itu. Yang seluruhnya ini menggambarkan dalam proses penciptaan manusia di muka bumi. Sehingga di ayat yang berbeda lagi digambarkan bahwa manusia ini diciptakan dari tanah bumi. Segala macam jenisnya dan kemudian mengandung air di situ. Dari tanah bumi itulah manusia diciptakan, bukan dari tanah planet Mars atau Jupiter atau planet-planet lain di galaksi yang berbeda. Allah berfirman misalnya di dalam surat Nuh ayat 17. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itulah kami menciptakan kalian dan ke dalamnya kami akan mengembalikan kalian. Dan darinya kami akan mengeluarkan kalian semua pada kali yang lain. Dan semakin menarik ketika kita membaca, mencermati surat Nuh ayat 17 yang menceritakan bahwa penciptaan manusia dari bumi itu adalah dengan cara menumbuhkannya. Mari kita baca ayatnya. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan kamu sekalian dari tanah dengan sebaik-baiknya. Ambatakum minal ardi nabata. Menggunakan kata nabati itu apa? Nabati itu tumbuh-tumbuhan. Ambatakum kata kerjanya adalah menumbuhkan kalian minal ardi dari bumi ini nabata dengan pertumbuhan, proses tumbuh yang sebaik-baiknya. Sahabat sekalian, ayat ini menceritakan penciptaan manusia, bukan tumbuh-tumbuhan.
Tetapi Allah menggunakan kata ambatakum. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan sungguh Allah menumbuhkan kalian semuanya, ini tertuju kepada manusia, minal ardi, dari tanah bumi itu, nabata, dengan pertumbuhan proses yang sebaik-baiknya. Maka apakah kita semua akan menafsirinya? Manusia tumbuh seperti tanaman dari permukaan bumi, tumbuh dari biji kemudian menjadi manusia. Kan tidak begitu cara memahaminya. Jadi kita harus memahami secara komprehensif bahwa awalnya dari tanah tin dan kemudian ada proses bertumbuh yang semakin canggih menghasilkan sulalatin min tin, kemudian dibentuklah itu di dalam rahim. Dikarenakan ayat-ayat tentang manusia menunjuk secara kolektif. Wallahu ambatakum, kalian semua manusia, pokoknya dalam kelompok manusia, baik disebut al-basar maupun al-insan, kalian semua itu sesungguhnya prosesnya ditumbuhkan dari bumi ini dengan proses pertumbuhan yang sebaik-baiknya, sehingga muncullah generasi manusia di muka bumi ini. Dan penyebutan manusia secara kolektif itu dilanjutkan atau diulang kembali oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 6 yang menggambarkan bahwa penciptaan seluruh yang namanya manusia, kalian semua ini sesungguhnya dilakukannya di dalam rahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk kamu sekalian di dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang yusawwirukum fil arham, yang membentuk kalian di dalam rahim sebagaimana yang Dia kehendaki. Bentuk kepalanya begini, rambutnya begitu, ada matanya, ada tangannya, ada kakinya, dan seterusnya. Allah membentuk semua itu, yusawwirukum fil arham. Dan domirnya, kata gantinya itu adalah menggunakan kata kum yang mengarah kepada manusia seluruhnya. Yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah membentuk seluruh manusia itu di dalam rahim sebagaimana yang Dia kehendaki. Ada kepalanya, ada kakinya, ada tangannya, ada matanya, ada otaknya, dan segala macam yang kemudian menjadi manusia seutuhnya. Disebut sebagai al-bashar yang mengacu kepada fisikalnya, ataupun yang disebut sebagai al-insan yang mengacu kepada peradabannya. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini terkait dengan pertanyaan atau diskusi yang muncul di dalam forum komentar, karena mempermasalahkan, mempertanyakan, dan mendiskusikan sesungguhnya apa yang dimaksudkan manusia diciptakan dari tanah. Hari ini kita mendapatkan informasi lebih banyak lagi dan kemudian mengkajinya secara komprehensif dan mendapatkan kesimpulan yang holistik. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.